Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Surya dari SMN 97 Jakarta. Di sini saya akan memaparkan argumentasi saya yang saya buat adalah tim pemerintah. Dalam suatu negara, politik memang mempunyai fungsi peran yang cukup penting. Saking pentingnya, politik memiliki standar yang adil, penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek lainnya yang bersifat publik maupun privat, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hukum, agama, dan hubungan luar negeri, dan politik kenegaraan itu sendiri. Namun, adanya masyarakat di dalam suatu negara tidak semuanya memiliki rasa nasionalisme maupun patriotisme. Ada saja masyarakat yang tidak puas dengan negaranya dan juga memiliki rasa apatisme. Apatisme sendiri adalah seseorang yang mengacu atau individu yang merasa benar terhadap dirinya sendiri. Di sini kita masuk ke latar belakang kenapa sikap seseorang itu menunjukkan sikap apatisme. Dengan adanya tanda-tanda depresi, stres terhadap seseorang, latar belakang ini ditandai dengan ekonomi sosial. Contohnya saja dalam ekonomi seseorang yang perekonomian tidak mencukupi kebutuhan hidup, yang lainnya akan terus merasa seperti kekurangan, hingga mereka fokus untuk menafkahi keluarga mereka, dibanding berkontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ada dari sosial. Di Indonesia merupakan negara yang produktif, generasi produktifnya lebih tinggi dibanding negara lain, karena Indonesia merupakan negara maju. Pada usia produktif ini, para pemudanya mementingkan sikap apatis ketimbang usia non-produktif yang dimana misal 50-60 tahun. Karena di usia 50-60 tahun, mereka hanya fokus ke diri mereka sendiri. Selanjutnya, dampak dari apatis adalah berpotensi menimbulkan masalah yang besar, misalnya perselisihan atau perpecahan di tengah-tengah masyarakat, karena banyak kebutuhan mereka yang tidak tercukupi atau terpenuhi terhadap pemerintah, dan timbullah konflik atau kesenjangan sosial. Menurut Sujono Sukanto, pertentangan dalam masyarakat atau konflik adalah di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan menentang pihak lain, berserta ancaman dan kekerasan. Contohnya saja pada tahun 1999, Indonesia melepas Timor Leste untuk mendirikan negara sendiri dan baru disahkan pada tahun 2001, selama 3 tahun. Itu termasuk konflik apatisme, yang dimana masyarakat Indonesia tidak rela dalam perselisihan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke status quo. Indonesia sendiri memegang sistem demokrasi, yang dimana masyarakatnya dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali lagi kepada rakyat. Ini dijelaskan dalam undang-undang yang dimana masyarakat harus turut dan andil dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Karena bila masyarakat tidak turut andil, bisa saja pemerintahan menyelenang terhadap aturan yang dibuat. Di sini kami mempunyai bukti bahwa di Indonesia mempunyai kasus apatasi lumpur lapindo yang sudah selama 3 tahun berlangsung, sehingga saat ini belum tuntas menjadi salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan. Para aktivis jaringan atau advokasi tambang mencatat cukup pesimistis dengan kegiatan pasangan kandidat tersebut. Pasalnya, sehingga memasuki masa kampanye, tak satu pun kandidat memiliki misi yang jelas dan berpihak kepada lumpur lapindo tersebut. Kami percaya bahwasannya sikap apatis harus dihilangkan dalam kehidupan berpolitik dan juga masyarakat, karena kita harus serta berkontribusi dalam negara ini. Jika tidak, siapa yang akan menjalankan politik di Indonesia? Menjelang pemilu tahun ini, banyaknya apatis berarti sama saja orang menggunakan hak kita untuk memerintah. Bisa saja hak kita yang apatis ini dipakai kepada orang yang jahat, bukan orang yang baik. Karena menurut Martin Luther, kebebasan tidak pernah diberikan secara sukarela oleh penindas. Itu harus dituntut sama tertindas. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.